Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiati Ayu Anggraini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hakikat pendidikan. Menurut Ahmad Munib tahun 2004, hakikat pendidikan adalah pendidikan untuk manusia dan dapat diperoleh selama manusia lahir hingga dewasa. Hakikat pendidikan bisa dimaknai sebagai karakteristik atau ciri khas dari pendidikan yang sifatnya abstrak, yang bisa membedakannya dengan yang bukan pendidikan. Yang bukan pendidikan ini bisa bermacam-macam wujudnya. Menurut George R. Knight misalnya, ketika membahas apa hakikat pendidikan itu, dengan sadar ia membedakannya dengan istilah sekolah, belajar, dan pelatihan, meskipun istilah-istilah tersebut saling berkaitan. Menurut Kusdaryani tahun 2009, pendidikan ialah urusan manusia. Hanya manusialah yang memiliki pendidikan. Subjek dan objek pendidikan adalah manusia. Yang mendidik adalah manusia, yang dididik juga adalah manusia. Pendidikan merupakan komunikasi cara berada manusia, yaitu komunikasi yang otentik, cara berada manusia kepada manusia muda, agar dimiliki, dilanjutkan, dan disempurnakan. Komunikasi itu terlaksana antara pendidik atau generasi tua, orang dewasa, dan anak didik atau generasi muda atau orang yang belum dewasa. Dalam hal ini, anak didik disebut sebagai generasi muda, generasi penerus, dan generasi pengembang, meneruskan dan mengembangkan cara berada manusia. Cara berada manusia itu berupa nilai-nilai sesuatu yang berharga atau budaya atau hasil budidaya manusia. Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan kesatuan di mana ada komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam mempengaruhi perkembangan peserta didik menuju kedewasaannya. Makna pendidikan yang mantap dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1. Dinyatakan pendidikan sebagai usaha sadar untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Konsep dasar pendidikan. Yang pertama, pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Yang kedua, pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga, pendidikan itu hanya berlaku bagi manusia. Yang keempat, manusia perlu dididik untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses transformasi nilai yang bertujuan sebagai ilmu yang bersifat deskriptif dan normatif. Ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat historis, teoritis, dan sistematis. Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual. Hal di atas menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu upaya yang terencana yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Potensi yang dimiliki oleh peserta didik tentu berbeda-beda, yang nantinya adalah tugas seorang pendidik untuk mampu melihat dan mengasah potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya, sehingga mampu berkembang menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan generasi yang baik, manusia-manusia yang lebih berbudaya, manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih baik. Tujuan pendidikan di suatu negara akan berbeda dengan tujuan pendidikan di negara lainnya, sesuai dengan dasar negara falsafah, hidup bangsa, dan ideologi negara tersebut.